Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmud al-ahmad al-abd al-mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin najalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini sesuai yang telah disebar ya, itu adalah selayang pandang tentang hadithul kisah. Ya, sebagai muqaddimah, kita semua sudah sangat akrab dengan nama hadisul kisah. Ya, hadisul kisah itu adalah sebuah peristiwa yang terkait dengan turunnya ayatut tadhir, yaitu innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rissa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi itu melingkupi ya keluarganya. Dalam hal ini adalah putri beliau As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, kedua putra As-Sayyidah Fatimah Al-Hasan wal Husain, dan kemudian menantu beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan Al-Kisah, ya, dengan kain lah. Jadi dilingkupi dengan kain itu, dan kemudian Rasul memberikan pernyataan Allahumma inna haula'i ahlu baiti, ya, mereka adalah keluargaku, fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tadhira. Dan tidak lama setelah itu turunlah ayatut tadhir, ya, sebuah ayat yang menegaskan tentang kesucian dan penyucian ahlul bait alaihimussalam. Tentang hadisul kisah ini memang ada dua jenis riwayat, ya, kalau boleh saya katakan jenis, ya. Ada dua jenis riwayat. Ada riwayat yang sanadnya sangat kuat dan jalurnya banyak, baik dalam literatur Syiah maupun dalam literatur Ahlus Sunnah, yaitu bahwa peristiwa Al-Kisah ini, ya, atau hadisul kisah ini itu terjadi di rumah salah seorang istri Ar-Rasul yang bernama Ummu Salamah. Jadi kejadian ada di rumah Ummu Salamah, dan terjadilah apa yang terjadi tentang peristiwa Al-Kisah itu, ya, hingga turunnya ayat tadhir. Namun ada juga sebuah riwayat ini populer, ya, populer di kalangan masyarakat Syiah, dan bahkan sampai dijadikan semacam bacaan, ya, bacaan yang kalau ada haflah, kalau ada peringatan, artinya dibaca itu hadisul kisah yang panjang itu, yang populer itu di tengah-tengah masyarakat Syiah. Tapi kita harus jujur dan berterus terang bahwa riwayat yang seputar hadisul kisah yang bahwa itu terjadi di rumah As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, ya, dalam rangkaian hadis yang cukup panjang itu, narasi yang cukup panjang itu secara sanad itu tidak kuat, bahkan hanya satu jalur saja, itu pun satu jalurnya pun tidak terlalu kuat secara
secara sanad ya. Tapi itu populer di tengah-tengah masyarakat Syiah dan tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat Ahlus Sunnah yang seperti itu. Jadi riwayat yang dibawakan oleh Jabir ya, Jabir meriwayatkan dari As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dan bahwa peristiwa kisah itu terjadi di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu di kalangan Ahlus Sunnah, di literatur Ahlus Sunnah tidak ada, dan di literatur Syiah pun hanya satu jalur, itu pun sanadnya tidak terlalu kuat ya, tidak. Atau kalau kita mau pakai bahasa bahasa para periwayat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ghair muwaththaq sanadan. Tapi ini kan kita masih mau muqaddimah ini kan ya. Tapi hadis yang panjang yang terjadi di rumah Sayyidah Fatimah itu ada beberapa pandangan-pandangan, diantaranya adalah pandangan Ayatullah Behjat. Ayatullah Behjat ini kan kita tahu kan bahwa beliau itu punya nilai spiritual kan, sosok yang punya nilai spiritual. Jadi ketika diperbincangkan di hadapan beliau tentang sanad ya, tentang sanad hadis kisah yang panjang itu, beliau berbicara dengan apa yang menjadi pendapat beliau. Tapi beliau kan, kita tahu beliau itu lebih Behjat ya. Beliau mengatakan bahwa betapa banyak mukjizat ya, hal-hal yang luar biasa maksudnya yang ada di dalam hadisul kisah yang panjang itu. Di antaranya beliau berkata bahwa orang yang berakal akan faham bahwa hadis ini bahkan tidak butuh sanad. Ini juga sesuatu yang dalam dunia hadis itu sesuatu yang di luar pakem ya. Tapi Ayatullah Behjat berani mengatakan seperti itu. Dia berkata bahwa al-aqil yafham anna hadzal hadis la yahtaj ila sanad. Bahkan dalam kesempatan lain beliau pernah berkata bahwa ketika ditanya tentang sanad hadis kisah yang panjang ini, dikatakan bahwa matannya itu lebih kuat daripada sanadnya. Jadi kandungan dan rangkaian kalimat yang ada dalam hadisul kisah ini secara matan itu lebih kuat daripada sanadnya. Tapi ini semua kita ungkap bukan berarti kita ingin ingin menabrak pakem-pakem dalam hadis yang ada ya di kalangan masyarakat Syiah, karena memang tidak ada yang meriwayatkan ini ya kan. Jadi kitab-kitab hadis seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, At-Tahdzib, Man la yahduruhul faqih ya, atau bahkan Biharul Anwar itu yang merupakan kumpulan riwayat pun itu meskipun Al-Allamah Al-Majlisi itu membuka bab khusus tentang hadisul kisah, hadis yang panjang ini juga tidak beliau nukil ya. Artinya bahwa memang hadis ini secara sanad tidak ada di kitab-kitab induk Syiah. Tapi ala kulli hal ada pendapat yang seperti itu dari sosok besar seperti Syekh Behjat qaddasallahu taala sirrahu syarif ya. Beliau menekankan bahwa di dalam hadis riwayat Jabir itu bagaimana kita bisa menemukan bahwa As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam menceritakan ya, artinya menukil pembicaraan antara Allah dan Jibril itu tidak melalui Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini juga menunjukkan betapa agungnya sosok Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Artinya Sayyidah Fatimah punya jalur untuk memahami komunikasi antara Allah dan Jibril. Ala kulli hal itulah, tapi riwayat ini yang hadis panjang ini hanya diriwayatkan oleh Syekh Abdullah bin Nurullah Al-Bahrani dalam kitabnya Awalimul Ulum ya.
itu dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Dan ini yang akan kita baca dan kita berikan beberapa keterangan seputar hadisul kisah ini. Lepas daripada semua itu, memang ya jujur kita akan mengatakan bahwa hadis yang panjang ini, yang riwayat Jabir ini, itu secara sanad tidak kuat, tidak sekuat yang terjadi di rumah Ummu Salamah, karena itu juga diriwayatkan oleh hampir seluruh kitab-kitab induk Syiah, termasuk juga diperkuat oleh apa yang ada dalam riwayat-riwayat Ahlu Sunnah, sama-sama di rumah Ummu Salamah ya. Tapi kita juga tidak serta-merta menafikan ya atau menolak ya. Kita mengakui bahwa secara sanad tidak kuat yang panjang ini. Tapi kita tidak serta-merta menafikan bahwa yang seperti ini juga boleh jadi terjadi. Artinya boleh jadi peristiwa kisah itu terjadi dua kali ya. Sekali di rumah Sayyidah Fatimah dan sekali di rumah Ummu Salamah, dan masing-masing punya nilainya sendiri. Meskipun secara sanad yang di rumah Ummu Salamah ini lebih kuat ya, yang di rumah Sayyidah Fatimah ini sangat lemah. Tapi Syekh Bijat mengatakan bahwa matan hadis kisah yang panjang ini lebih kuat daripada sanadnya. Ini juga sebuah pandangan yang tidak populer ya di dalam ilmu hadis ya. Nah, adapun hadis yang panjang itu adalah kita semua tahu ya, an Fatimah Az-Zahra alaihassalam binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ya kan, qalat sami'tu Fatimah annaha qalat. Jadi qala ini yang pertama adalah boleh jadi Jabir ya, dari Fatimah Az-Zahra alaihissalam ya binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi qala. Jabir berkata, sami'tu Fatimah annaha qalat. Ya, aku mendengar Sayyidah Fatimah berkata, dakhala alayya abi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fi ba'dil ayyam. Ya, bahwa datang ya ke rumahku, kata Sayyidah Fatimah, Rasulullah di suatu hari. Faqala, dan kemudian Rasul berkata, assalamu alayki ya Fatimah. Biasa ketika Rasul hendak masuk ke rumah Sayyidah Fatimah itu mengucapkan salam ya, assalamu alayki ya Fatimah. Sayyidah Fatimah pun menjawab, faqultu wa alaikassalam ya, salam juga untukmu wahai ayahku. Kemudian Rasul curhat kepada Sayyidah Fatimah, inni ajidu fi badani dha'fa. Rasul berkata bahwa aku merasakan ada kelelahan dalam tubuhku. Ya, boleh jadi ketika itu Rasul sedang atau baru saja pulang dari jihad ya, sehingga beliau merasakan kelelahan ya, dan mengadukan hal ini kepada Sayyidah Fatimah. Inni ajidu fi badani dha'fa. Sayyidah Fatimah ketika mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya ini, fakultu lahu, aku katakan kepada ayahku, u'idzuka billah ya abatahu minadh dha'f. Ya. Kan aku berlindung kepada Allah, maksudnya aku jadikan agar Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindungmu wahai ayahku dari ad-dha'f, dari kelemahan dalam tubuh itu. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, faqala ya Fatimah itini bil kisa'il yamani. Ya, tolong ambilkan untukku ya kain Yaman ya, selimut Yaman. Faghattini bih ya. Kemudian tutupi aku atau selimuti aku dengannya. Sayyidah Fatimah pun langsung fa'ataituhu bil kisa'il yamani. Ya, aku bawakan untuknya selimut Yaman itu, faghattaituhu bih ya, aku selimuti ia dengannya, dan wasirtu anzuru ilai, dan aku tetap melihat ayahku ya.
Wa idza tiba-tiba wajhuhu yatala'la. Jadi setelah aku tutup dengan selimut Yaman itu, aku melihat bahwa wajah ayahku ini mengeluarkan sinar yatala'la. Ka'annahul badru fi lailati tamamihi wa kamalih. Ya, sedemikian bersinarnya sampai-sampai kata Sayyidah Fatimah seperti bulan purnama. Ya, seperti saat bulan itu sempurna, ya, bulatannya sempurna, kan kita lihat betapa cahaya bulan itu sangat terang ketika di saat purnama. Fi lailati tamamihi wa kamali. Nah, sebagian yang memberikan syarah pada hadis ini mengatakan bahwa cahaya Rasul itu sampai menembus selimut itu. Jadi sedemikian terangnya sampai-sampai Sayyidah Fatimah bisa melihat cahaya wajah Rasul meskipun ditutupi oleh selimut dari Yaman itu. Famakanat illa sa'atan, tidak lama kemudian, wa idza biwaladiyal Hasan qad akbal. Ya, tiba-tiba datang putraku Hasan, ya, waqala, dan putraku berkata, assalamu alaiki ya umma, ya, salam untukmu wahai ibuku. Ya. Nah, ini juga ada nilai tarbiyah di sini bahwa seorang anak ketika datang ke rumah dan melihat ibunya, hendaknya ia mengucapkan salam kepada ibunya. Assalamu alaiki ya umma. Ini juga bagian daripada at-tarbiyah al-islamiyah, at-tarbiyah an-nabawiyah, at-tarbiyah al-fatimiyah, al-alawiyah. Bagaimana anak menyampaikan salam kepada orang tuanya dan dalam hal ini kepada bundanya. Assalamu alaiki ya umma. Fakultu wa alaikassalam. Sayyidah Fatimah memberikan jawaban salam. Ya qurrata aini, tapi bukan sekedar jawaban. Ya qurrata aini, wahai cahaya mataku, wa thamarata fuadi, wahai buah hatiku. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra memberikan predikat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai cahaya mata dan buah hati. Faqala ya umma. Kemudian Imam Hasan berkata kepada bundanya, ya umma, inni asyummu indaki raihatan thayyibah. Ini juga luar biasa. Sementara Imam Hasan itu tidak tahu bahwa sebelumnya ada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, tapi Imam Hasan bisa merasakan, ya, kehadiran Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat aroma beliau. Ini yang dikatakan bahwa matan hadis ini adalah sebuah kandungan makna yang luar biasa, yang sampai-sampai Ahlul Bayt berkata bahwa ini matannya itu lebih kuat daripada sanadnya. Artinya kandungan yang seperti ini, narasi yang seperti ini, rangkaian kalimat yang seperti ini, materi yang seperti ini bukanlah materi yang bisa dibuat oleh manusia biasa. Ya umma, inni asyummu indaki raihatan thayyibah. Jadi Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam bisa memahami keberadaan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat aroma. Wahai bundaku, sesungguhnya aku mencium raihah thayyibah, ya, aroma yang sangat wangi. Dan aku tahu itu aroma siapa? Ka'annaha raihatu jaddi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepertinya aroma itu adalah aroma kakekku Rasulullah. Sayyidah Fatimah pun langsung menanggapi, ya, pernyataan putranya. Fakultu na'am, ya, inna jaddaka tahtal kisa. Ya, kakekmu memang ada di bawah selimut Yaman itu, di bawah al-kisa. Ya. Fa'aqbal al-Hasanun ahwal kisa. Yang Hasan pun langsung, ya, segera berjalan ke arah al-kisa, ya, ke arah Rasul yang berselimut dengan kain Yaman itu. Waqala, dan berkata, assalamu alaika ya jadda, salam atasmu wahai kakek ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ata'dhanu li an adkhula ma'aka tahtal kisa. Ini betapa dekat hubungan antara kakek dan cucu ini, ya.
Sehingga ketika dikabarkan padanya bahwa Ar-Rasul ada di bawah selimut itu, kemudian Imam Hasan langsung menuju ke selimut dan berkata, ata'dhanuli, apakah engkau izinkan aku an adkhula ma'aka tahtal kisah, untuk masuk bersamamu di bawah al-kisah. Beliau minta izin untuk masuk di bawah selimut. Nah, ini yang saya katakan tadi, bukti kedekatan antara Ar-Rasul dengan Al-Hasan, ya, dengan cucunya ini. Sampai-sampai ketika kakeknya ada di selimut, si anak ini kemudian ingin masuk selimut bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Faqala wa alaikassalam ya waladi, salam balik untukmu wahai putraku. Ya, Rasul tidak berkata cucuku, putraku. Wa ya sahibah haudi, ya, wahai yang menjaga haudku. Ya, jadi Imam Hasan diberikan predikat sebagai sahibah haudi. Nah, qad adzintu lak, aku telah izinkan kamu untuk masuk. Fadakhala ma'ahu tahtal kisah. Ya, Imam Hasan pun kemudian masuk bersama Rasul di bawah selimut dari Yaman itu. Cerita berlanjut. Famakanat illa sa'atan, ya, tidak lama kemudian, wa idza biwaladiyal Husain alaihi salam akbal. Ya, putraku yang lain Al-Husain datang. Wa qala assalamu alayki ya umma, mengucapkan salam yang sama dengan Al-Hasan. Az-Zahra pun menjawab, wa alaikassalam ya waladi wa ya qurrata aini wa thamarata fuadi, wahai putraku, wahai cahaya mataku, buah hatiku. Ya, kemudian jadi kita lihat ya betapa Ahlul Bait ini, manusia-manusia suci ini, itu mereka seperti satu jiwa, sehingga dalam satu kesempatan yang seperti ini itu dialognya bisa sama, ya, dan apa yang pertama kali diucapkan, apa yang pertama kali ditanyakan, apa yang pertama kali dirasakan itu sama. Ya. Al-Hasan begitu menyampaikan salam, mendapat jawaban salam, kemudian Al-Hasan berkata, aku sepertinya mencium ada bau harum dan sepertinya itu bau kakekku. Al-Husain kita lihat apakah seperti itu juga. Faqala li ya umma inni ashummu indaki raihatan thayyibah, ternyata sama, aku sepertinya mencium di sini ini ada bau yang bau yang wangi, dan sepertinya itu bau kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sayyidah Fatimah menjawab, "Na'am, iya, inna jaddaka wa akhaka tahtal kisah." Ya, kakekmu dan saudaramu, abangmu maksudnya, di bawah selimut dari Yaman itu. Fadana al-Husainu alaihi salam nahwal kisah. Jadi sama. Jadi tidak melakukan hal lain, tanya aroma yang wangi, dan dia kenal itu sepertinya aroma Rasulullah, dan ketika diberitahu bahwa Ar-Rasul bersama abangnya ada di bawah selimut kisah itu, beliau pun langsung mengarah kepada selimut. Fadana al-Husain alaihi salam nahwal kisah, mendekati al-kisah. Wa qala assalamu alayka ya jaddah, salam atasmu wahai kakekku, ya man ikhtarahullah, ya, wahai sosok yang dipilih oleh Allah. Ata'dhanuli, apakah engkau mengizinkan aku an akuna ma'akuma, untuk bersama kalian berdua tahtal kisah, di bawah al-kisah. Faqala wa alaikassalam ya waladi, salam juga atasmu wahai putraku. Nah, di sini predikat untuk Imam Hasan sahibah haudi, predikat untuk Imam Husain wa syafi'a ummati, wahai pemberi syafaat umatku. Nah, ini kalau kita melihat dalam riwayat-riwayat lain, memang Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, karena darah yang ia persembahkan di padang Karbala, Allah memberikan ganti syafaat yang terluas bagi Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi sama-sama semua ini mereka adalah syufa'a, ya. Itu penjaga haud Imam Hasan, kemudian Al-Husain pemberi syafaat bagi umat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad adzintu lak, aku telah izinkan padamu. Fadakhala ma'ahuma tahtal kisah. Keduanya pun Imam Hasan pun, Imam Husain pun masuk bersama mereka berdua di bawah al-kisah. Tidak lama kemudian fa'aqbala inda dzalika Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Datang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa qala assalamu alayki ya binta Rasulillah, salam atasmu wahai putri Rasul. Ya, ini budaya salam dan jawab salam
di rumah itu betul-betul hidup, ya kan. Jadi antar keluarga itu seakan-akan mereka tamu. Ketika hendak bertemu, mereka sangat menghormati pertemuan pertama. Assalamu alaiki ya binta Rasulillah. Salam atasmu wahai putri Rasul. Fakultu wa alaikassalam ya Abul Hasan. Dibalas salam itu wahai Abul Hasan. Wa ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Faqala ya Fatimah. Sama juga ini, satu jiwa mereka ini. Inni asyumu indaki raihatan tayyibah. Ka'annaha raihatu akhi wa ibni ammi Rasulillah. Ya, aku mencium aroma yang apa namanya itu, yang wangi, dan sepertinya itu adalah aroma saudaraku, putra pamanku, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Fakultu na'am. Az-Zahra menjawab, ya. Ha huwa ma'a waladaika tahtal kisah. Itu dia di sana bersama kedua putramu di bawah al-kisah. Fa'aqbala Aliyun. Ini pun juga begitu. Yang Ali tidak ngapa-ngapain, langsung mengarah kepada al-kisah. Fa'aqbala Aliyun nahwal kisah. Ya, Imam Ali apa namanya itu, mengarah ke al-kisah dan berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atasmu wahai Rasulullah. Ata'dzanu li. Ini lihat betapa dekatnya antara Imam Ali sebagai menantu dan sepupu ini dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sama juga seperti anak-anaknya. Ya, jadi apa namanya itu, untuk bersama di bawah selimut itu adalah sesuatu yang biasa. Artinya ini menunjukkan betapa mereka adalah pribadi-pribadi yang satu dengan yang lain itu dekat, ibarat satu jiwa mereka ini. Ata'dzanu li an akuna ma'akum tahtal kisah. Apakah engkau mengizinkan aku untuk bersama kalian semua di bawah al-kisah? Qala lahu alaikassalam. Ya, Rasul menjawab salam yang Ali bin Abi Thalib, ya akhi, wahai saudaraku, wa ya wasi, wahai wasiku, wa khalifati, penggantiku, wa sahibal liwa'i, ya, pembawa benderaku, qad adzintu lak, aku telah mengizinkan engkau. Fadahala Aliyun tahtal kisah. Yang Ali pun masuk ke dalam al-kisah. Setelah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra kemudian bercerita, thumma ataitu nahwal kisah. Aku pun mengarah kepada al-kisah. Wa qultu, dan aku berkata, Assalamu alayka ya abatah ya Rasulullah. Salam atasmu wahai ayah, wahai Rasulullah. Ata'dzanu li an akuna ma'akum tahtal kisah. Apakah engkau izinkan aku untuk bersama kalian semua di bawah al-kisah? Qala wa alaikissalam. Rasul memberikan jawaban salam kepada Az-Zahra, ya binti, wahai putriku, wa ya bid'ati, wahai penggalan jiwaku, qad adzintu laki, aku telah mengizinkan engkau. Fadakhaltu tahtal kisah. Aku pun masuk di bawah al-kisah. Nah, setelah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam menceritakan apa yang terjadi kemudian. Falamma iktamalna jami'an tahtal kisah. Ya, ketika kami semua telah sempurna, ya, semua kami sudah berada di bawah al-kisah, akhadha abi Rasulullah bi tarafayil kisah, ya. Kedua ujung selimut itu, ya, diangkat, ya, atau dipegang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa auma biyadihil yumna ila sama, sambil apa namanya itu, memberikan isyarat dengan tangan kanannya, ya, ke arah langit. Wa qala, dan kemudian Rasul melantunkan doa ini. Allahumma inna haula'i ahlu baiti. Ya Allah, mereka ini semua adalah ahlu baiti. Wa khosati, ya, dan orang-orang yang khusus bagiku. Wa hamati, ya, dan karibku, ya. Aku adalah yang dekat dengan mereka ini. Tidak berhenti di sini. Kemudian Ar-Rasul memberikan apa namanya itu, penegasan yang lebih jauh tentang betapa mereka ini satu jiwa. Lahmuhum lahmi, daging mereka adalah dagingku. Wa damuhum dami, darah mereka adalah darahku. Ya, masih tidak puas Ar-Rasul menunjukkan betapa mereka ini terikat satu sama lain. Rasul menjelaskan, yu'limuni ma yu'limuhum, akan menyakiti aku apa-apa yang menyakiti mereka. Wa yuhzinuni ma yuhzinuhum, dan akan membuat aku sedih apapun yang membuat mereka sedih. Tidak berhenti di sini. Rasul lebih tegas berkata, ana harbun liman harabahum, aku umumkan perang kepada siapapun yang memerangi mereka. Wasilmun liman salamahum, dan aku umumkan damai
Ya, kepada siapapun yang berdamai dengan mereka. Wa aduwwun liman ada, maka akan menjadi musuh bagi siapapun yang musuhi mereka. Wa muhibbun liman ahabbahum, aku pun akan menjadi pecinta siapapun yang mencintai mereka. Ya, ini adalah penegasan-penegasan yang luar biasa tentang betapa mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Ar-Rasul dan mempunyai nilai tersendiri di dalam di dalam jiwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Innahum minni, lebih jauh Ar-Rasul menegaskan, innahum minni, sesungguhnya mereka dari aku, wa ana minhum, dan aku dari mereka. Ini juga mewakili ucapan ketika Rasul tentang Imam Husain berkata, Husainun minni wa ana min Husain. Tidak, bukan hanya Husain saja, semua. Aliun minni wa ana min Ali, Fatimah minni wa ana min Fatimah, Hasan minni wa ana min Hasan. Ini innahum minni wa ana minhum. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka adalah satu jiwa. Faj'al sholawatika. Ya, nah kita sampai pada poin faj'al sholawatika barakatika wa rahmataka wa ghufranaka wa ridwanaka alayya wa alayhim. Ini Rasul ketika memohonkan sesuatu untuk mereka, ini yang Rasul mintakan kepada Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Faj'al sholawatika, ya, wa barakatika, sholawat, berkah-berkah, wa rahmataka, rahmatmu ya Allah, wa ghufranaka, ampunanmu ya Allah, wa ridwanaka, dan ridhamu ya Allah, alayya wa alayhim, atasku dan atas mereka, wa adhib anhumur rizza, ya, dan bersihkan dari mereka segala macam bentuk noda, ya, dan hal-hal yang kotor. Wa tahhirhum tadhira, dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Ini yang diceritakan oleh As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ketika mereka semua sudah sempurna ada di bawah Al-Kisah, ya. Jadi Rasul memberikan penegasan, haulai ahlu baiti khosoti hamati, dengan keterangan yang luar biasa tadi itu, dan kemudian doa puncaknya adalah wa adhib anhumur rizza wa tahhirhum tadhira. Nah, kemudian As-Sayyidah Fatimah melanjutkan faqalallahu azza wa jalla. Ini yang kemudian kata Ayatullah Bahjat, ini yang luar biasa. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam ketika berkata faqalallahu azza wa jalla, ini dia tidak lagi meriwayatkan dari ayahnya, tapi dia langsung paham bahwa Allah SWT kemudian mengucapkan yang seperti ini. Setelah mereka sempurna ada di dalam Al-Kisah, dan kemudian Rasul memanjatkan doanya itu wa adhib anhumur rizza wa tahhirhum tadhira, kemudian As-Sayyidah Fatimah langsung memahami bahwa ketika itu Allah berkata apa? Nah, ini yang kata kata Ayatullah Bahjat, ini daripada mukjizat yang ada dalam hadisul Kisah. Bagaimana hadis ini membuka bahwa As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu memahami apa yang Allah katakan kepada para malaikatnya dan kepada penduduk-penduduk langit ketika itu tanpa dia meriwayatkan dari ayahnya. Ini juga keagungan dan kebesaran Az-Zahra alaihassalam. Faqalallahu azza wa jalla, ya, kemudian ketika Rasul menyampaikan doa ini kepada Allah, Sayyidah Fatimah menceritakan. Jadi jawaban Tuhan itu Sayyidah Fatimah menceritakan. Ini kan menunjukkan betapa luar biasanya maqam Az-Zahra alaihissalam. Faqalallahu azza wa jalla, Allah kemudian berkata, ya malaikati, wahai para malaikatku, wa ya sukana samawati, wahai penduduk langitku, ya. Ini kita tidak tahu ini siapa yang disasar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pasti seluruh malaikat dan seluruh penduduk langit. Wa ya sukana samawati, inni ma khalaqtu samaan mabniya, aku tidak menciptakan langit yang menjulang tinggi, wala ardan madhiyya, dan bumi yang terhampar, wala qamaran munira, dan tidak juga bulan yang bersinar, wala syamsan mudhi'a, dan juga tidak matahari yang menyinari, wala falakan yadur, dan juga tidak benda-benda langit, ya, yang berputar pada rotasinya, wala bahron yajri, dan juga tidak laut, ya, yang bergelombang, wala fulkan yasri, dan juga tidak bahtera yang
yang berjalan di atas permukaan air. Illa, aku tidak ciptakan semua itu illa fi mahabbati haula'il khamsah, kecuali ya dalam tujuan untuk mencintai 5 orang yang ada di bawah kain kisah itu. Alladzina hum tahtal kisah. Kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam masih menceritakan apa yang terjadi berikutnya. Jadi ketika Rasul berdoa tadi itu, Allah kemudian berkata seperti ini. Ini yang menukil langsung Sayyidah Fatimah. Ya malaikati wa yasukana samawati. Seperti sampai selesai tadi itu. Dan kemudian cerita berlanjut, kata Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika itu setelah Allah berkata ini, faqala al-aminu Jibril. Sayyidah Fatimah melanjutkan cerita bahwa ketika Allah mengkhitab para malaikat dan para penduduk langit, kemudian Jibril mengeluarkan suara. Faqala al-aminu Jibril, ya. Sang amin, ya, Jibril berkata, ya Rabb, ya Allah, wa man tahtal kisah. Tadi kan Allah berkata begini kan dalam khitabnya kepada penduduk langit dan para malaikat, inni ma khalaqtu sama'an mabniya sampai illa fi mahabbati haula'il khamsah alladzina hum tahtal kisah, yang ada di bawah kain kisah. Faqala al-aminu Jibril, ya Rabb, ya Allah, wa man tahtal kisah. Ya, siapa yang ada di bawah kain kisah itu? Faqala azza wa jal. Ini juga kembali Sayyidah Fatimah melanjutkan apa yang dia saksikan atau apa yang dia pahami yang terjadi antara Allah dan komunikasi antara Allah dengan Jibril. Faqala azza wa jal, hum ahlu baitin nubuwah. Mereka adalah keluarga kenabian, wa ma'dinur risalah, dan tambang risalah. Hum, mereka adalah Fatimah. Ini juga yang disebut pertama adalah Fatimah. Ini juga ada rahasia-rahasia yang tidak mungkin kita jelaskan dalam atau yang bukan hanya tidak mungkin kita jelaskan, saya tidak mampu menjelaskan, ya kan. Dan ketika saya mengatakan saya ini pun saya nukil dari para ulama yang mencoba untuk memberikan penjelasan ini, mereka juga tidak berani menjelaskan. Bagaimana di sini Allah menyebut Fatimah dulu. Siapa yang dibawa Al-Kisah? Hum Fatimah. Mereka adalah Fatimah, wa abuha, dan ayahnya, wa ba'luha, dan suaminya, wa banuha, dan anak-anaknya. Faqala Jibril. Kemudian Jibril melanjutkan dialognya dengan Allah SWT. Ya Rabb, ya Allah, ata'dzanu li an ahbita ilal ardi li akuna ma'ahum sadisa. Apakah engkau mengizinkan aku, ya Allah, untuk turun ke bumi, ya, untuk menjadi yang ke-6 bersama mereka? Faqala Allah, na'am, qad adzintu lak. Ya, Allah kemudian memberikan jawaban kepada Jibril, ya, aku izinkan padamu wahai Jibril. Fahabatal, tidak lama langsung, fahabatal aminu Jibril. Jibril dapat izin dari Tuhan, langsung Jibril turun. Waqala, langsung datang ke rumah Sayyidah Fatimah dan di hadapan mereka yang ada di bawah kain dari Yaman itu. Waqala assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atas wahai Rasulullah. Al-aliyul a'la yukri'ukas salam. Ya, maksudnya Allah menyampaikan salam padamu. Wa yahussuka bittahiyyati wal ikram, mengkhususkan untukmu wahai Rasulullah at-tahiyyah, penghormatan, pemuliaan. Wa yaqulu lak, dan berkata padamu, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, inni ma khalaqtu sama'an mabniya, aku tidak ciptakan langit yang menjulang tinggi, wala ardan madhiya, tidak juga bumi yang terhampar, wala qamaran munira, juga tidak bulan yang bersinar, wala syamsyan mudi'a, dan juga tidak matahari yang menerangi, wala falakan yadur, dan juga tidak benda-benda langit yang berputar pada porosnya, wala bahran yajri, juga tidak laut yang bergelombang, wala fulkan yasri, dan juga tidak bahtera yang berada di atas permukaan air, illa li ajlikum wa mahabbat, kecuali karena kalian. Aku tidak ciptakan semua keberadaan kecuali karena kalian, wa mahabbatikum, ya, dan supaya mereka mencintai kalian. Wa qad udzina li, ya, an adkhula ma'akum, dan telah diberikan izin padaku untuk aku bersama kalian. Tapi bagaimanapun juga kembali padamu ya Rasulullah. Fahal ta'dzanu li ya Rasulullah.
Ini juga menunjukkan betapa tinggi maqam ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jibril meskipun telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia berhadapan dengan sebaik-baik manusia dan orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berani langsung masuk. Dia masih minta izin yang kedua kepada ar-Rasul. Fahal ta'dhanu li ya Rasulullah? Faqala Rasulullah wa alaikassalam ya amina wahyillah. Salam balik ya atasmu wahai yang memegang amanat atas wahyu Allah. Orang yang terpercaya dalam menyampaikan wahyu Allah. Innahu na'am, ya qad adzintu lak. Aku telah mengizinkan kamu. Fadakhala Jibrailu ma'ana tahtal kisah. Sayyidah Fatimah akan menjelaskan ketika itu Jibril pun berada bersama kita di bawah al-kisah. Faqala li abi. Ya, kemudian ini turunnya ayat ini. Berkata kepada ayahku, innallaha qad auha ilaikum yaqul. Ya, Allah telah mewahyukan kepada kalian dan berkata, innama yuridullah liyudhiba ankum ar-risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Nah, sebelum kita masuk pada bagian akhir daripada hadis ini, ada beberapa hal yang perlu kita terangkan di sini. Yang pertama adalah tentang aku tidak ciptakan semua ini ya, dari mulai langit, kemudian bumi, kemudian matahari, bulan, semuanya. Allah tidak mengatakan aku tidak ciptakan semuanya kecuali karena kalian. Artinya kalau tidak ada kalian aku tidak akan ciptakan semua ini. Illa li ajlikum wa mahabbatikum. Nah, ini yang mau kita mau kita berikan sedikit penjelasannya agar tidak seperti orang-orang yang sekedar mengkultuskan ya orang-orang seperti Ar-Rasul dan Ahlul Bait tapi mereka tidak punya dasar. Nah, kenapa kok sampai Allah tidak mungkin menciptakan semua hal kalau seandainya tidak ada mereka? Saya akan berikan keterangan yang sederhana saja. Kalau seandainya ada orang yang sedang mengundang makan ya, dan kita tahu kan orang yang mengundang makan tuh biasanya dia menghampar soprah makanan yang di atasnya ada hidangan berbagai macam makanan, ada nasinya, ada rotinya, ada kuahnya, ada lauk pauk. Pokoknya orang yang mengundang begitulah, dia hamparkan soprah dan sudah disiapkan untuknya berbagai macam makanan dan minuman untuk kemudian para tamu yang diundang itu makan di atas soprah itu. Pertanyaan sekarang, kalau seandainya yang diundang itu 10 orang, apakah kalau kemudian dari 10 orang itu 5 orang sudah selesai makan dan masih tersisa 5 orang yang makan, apakah soprah akan digulung ya, tikar yang di atasnya ada makanan akan digulung? Jawabannya tentu tidak, karena masih ada yang makan. Seandainya dari 10 orang 5 orang sudah selesai, 5 orang yang tersisa ini 3 orang lagi sudah selesai makan, tinggal 2 orang yang makan, apakah soprah akan digulung? Tidak, soprah tidak akan digulung, karena memang soprah ini dihamparkan agar orang-orang itu makan di atas soprah. Selama ada yang makan, maka soprah tidak akan digulung. Seandainya dari semua tamu itu tersisa 1 orang yang masih belum selesai makan, apakah soprah akan digulung? Jawabannya tidak ya, karena masih ada yang makan. Nah, baru kemudian ketika semua sudah selesai makan, ketika sudah tidak ada lagi yang makan, maka keberadaan soprah itu, hamparan ini sudah tidak punya filosofinya, tidak punya alasan untuk tetap terhampar. Sudah selesai makan semuanya, ya digulung. Nah, demikian juga kalau kita kembalikan tentang siapa Ahlul Bait ini. Ahlul Bait ini adalah orang-orang yang karenanya Allah menciptakan hamparan keberadaan ini. Kenapa kok begitu? Iya. Karena Allah itu pantang untuk melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya, sama dengan tuan rumah yang menghampar soprah itu tidak mungkin dia hampar soprah tanpa tujuan. Dia hampar soprah dengan tujuan. Dia akan letakkan makanan dan hidangan di sana kemudian agar orang-orang makan di sana. Selama ada yang makan, soprah tetap terhampar. Ketika semua sudah selesai makan, ya soprah akan digulung. Karena sudah kehilangan alasan untuk tetap terhampar. Nah, keberadaan juga begitu. Keberadaan ini Allah hampar, ya Allah ciptakan keberadaan ini dengan tujuan. Tujuannya apa?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Nah, sekarang kalau seandainya tidak ada yang menghamba kepada Allah, ya, mungkinkah ya keberadaan ini akan tetap dipertahankan oleh Allah? Karena kehilangan filosofinya. Keberadaan aku ciptakan agar hamba-hambaku menghamba kepada aku. Nah, ketika tidak ada yang menghamba, maka tidak ada alasan untuk dicipta keberadaan. Dan ketahuilah bahwa dari semua makhluk Allah SWT yang benar-benar menghamba kepada Allah adalah Muhammad wa alu Muhammad. Karena mereka menghamba dengan sebenar-benar penghambaan. Kalau yang lain menghamba tapi kelas penghambaannya jauh di bawah penghambaan Ar-Rasul dan keluarga sucinya, bukan penghambaan yang murni. Dan kenapa mereka menjadi manusia-manusia terbaik? Ya, menjadi khairul ibad karena mereka adalah orang-orang yang mampu mempersembahkan penghambaan yang sempurna kepada Allah SWT. Dan karena mereka lah Allah ciptakan. Kalau seandainya tidak ada mereka, maka Allah tidak punya alasan untuk mempertahankan hamparan keberadaan ini. Dan karena itu kalau seandainya Al-Hujjah, ya, dalam keyakinan kita Al-Mahdi itu tidak ada, maka bumi akan digulung oleh Allah SWT. Jadi kenapa kok bumi atau hamparan keberadaan tidak digulung oleh Allah ini? Karena masih ada Sahibul Asri wa Zaman. Jadi seluruh keberadaan ini, ya, itu mereka berhutang eksistensi kepada Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Karena diantaranya dalam hadis kisah yang kita baca ini, aku tidak ciptakan semua itu illa li ajlikum wa mahabbatikum. Dan ini sudah kita jelaskan sedikit banyak alasan kenapa kok kalau seandainya tidak ada Muhammad wa alu Muhammad, keberadaan tidak akan dihampar karena akan kehilangan filosofinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan ditangkap. Selanjutnya hal lain yang perlu kita bahas, ya, adalah banyak orang ketika berbicara tentang ayat tadhir ini, kemudian mereka mengatakan bahwa kalau gitu memang kan disucikan sesuci-sucinya. Berarti memang mereka pada dasarnya kotor, ya, sampai disucikan, ya. Ya, sebagian kan ketika hendak memberikan komentar yang miring tentang Ahlul Bait ini dikatakan bahwa ya, mereka benar kan asalnya kotor kemudian disucikan oleh Allah. Nah, jawaban kita adalah innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Ini bukan berarti membersihkan mereka dari kotoran, enggak, tapi menjauhkan mereka dari segala macam bentuk kotoran dan noda. Ini kan liyudhiba, ya, untuk menjauhkan kalian dari segala macam bentuk kotoran. Liyudhiba ankumur risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Jadi bukan membersihkan tapi menjauhkan mereka, ya, dari segala macam bentuk kotoran dan noda. Dan kalau kita mau ambil bukti dari ayat Al-Quran, ternyata juga ada juga, ya, orang-orang tertentu yang diberi predikat sebagai orang-orang yang disucikan, ya, mutahhar, sementara mereka tidak pernah bernoda. Contoh umpamanya, ya, bidadari-bidadari surga itu yang akan menjadi istri-istri para ahli surga itu dikatakan di Al-Quran. Ini yang saya baca ini surat An-Nisa, ya, ayat 57. Ada banyak di ayat-ayat lain juga banyak, tapi cukup satu. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, kami akan masukkan mereka kepada surga atau kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan abadi di sana. Lahum fiha azwajum mutahharatun, mereka di sana punya pasangan-pasangan yang disucikan, ya, mutahharatun. Emang wanita-wanita bidadari itu pernah ternoda sehingga disucikan. Nah, jadi mutahharo di sini yang tidak pernah tersentuh oleh kotoran artinya. Bukan berarti mereka pernah kotor kemudian disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Artinya bidadari-bidadari surga itu adalah wanita-wanita yang sejak awal suci, tidak pernah tersentuh oleh noda. Ya, tapi tetap dikatakan azwajun mutahharah. Bukan berarti mereka pernah kotor kemudian disucikan. Atau pernah ternoda kemudian dihilangkan nodanya, enggak. Sejak awal mereka tidak tersentuh oleh noda. Azwajun mutahharah adalah wanita-wanita yang
tak bernoda, yang suci. Atau ayat lain ketika Allah menyifati suhuf, ya. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ya. Suhuf ini adalah kitab-kitab suci, ya, yang disebut juga mutahharah. Apakah kitab itu pernah kotor sehingga kemudian disucikan? Ya. Kalau kita mau artikan mutahharah, disucikan. Ya, kitab-kitab yang disucikan. Disucikan di sini maksudnya adalah yang kitab-kitab yang sejak awal suci, tidak pernah terkontaminasi, tidak pernah terkotor. Dan itu disebut dengan mutahharah. Jadi ahlul bait juga ketika dikatakan mutahharun, bukan berarti mereka asalnya kotor kemudian disucikan. Sama halnya dengan azwajun mutahharah, ya, dan sama halnya dengan suhufam mutahharah. Ini di surat Al-Bayyinah ayat 2. Nah, kita akan lanjut tentang hadisul kisah. Setelah selesai semua itu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra menceritakan bahwa ketika itu kemudian suamiku Ali bin Abi Thalib berkata kepada ayahku, faqala Aliun li abi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma li julusina hadza tahtal kisai minal fadli indallah. Ya. Apa yang kita alami barusan ini, ya, kita bersama di bawah al-kisah ini, apa keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Rasul berkata, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi dia yang mengutusku sebagai nabi, wastafani bir risalati najiyah, dan memilihku untuk membawakan risalah sebagai penyelamat. Ma dzukira khabaruna hadza fi mahfilin min mahafil ahlil ardh. Cerita kami ini tidak akan disebut atau dibicarakan di sebuah pertemuan, ya, dalam pertemuan penduduk bumi. Wa fihi jam'un min syiatina, dan dalam pertemuan itu ada sekelompok dari syiah kami, pengikut kami, wa muhibbina, dan para pecinta kami, illa wa nazalat alaihimur rahmah, kecuali rahmat akan turun bagi mereka. Wa haffat bihimul malaikah, ya, dan malaikat akan berkerumun, ya, di tengah-tengah mereka. Dan ketika malaikat datang itu, malaikat tidak diam, wastaghfarat lahum ila ayatafarraqu, malaikat itu akan semuanya mintakan ampun untuk mereka yang duduk mendengar cerita ini sampai mereka berpisah. Ini diantara keutamaan daripada membaca hadisul kisah ini. Nah, ini pun juga yang kemudian oleh orang-orang seperti Syekh Bejat dan yang lain disebutkan bahwa mereka telah mengabarkan bahwa betapa luar biasanya berkah daripada membaca hadis kisah ini, dan mereka telah merasakan langsung dan melihat langsung kira-kira faedah-faedah apa saja yang bisa didapat dari membaca hadisul kisah. Riwayat berlanjut, faqala Aliyun alaihi salam. Kemudian Imam Ali berkata, idzan wallah fuzna wa faza syiatuna wa rabbil Ka'bah. Kalau begitu ya Rasulullah, kita beruntung dan beruntung juga syiah kami demi Tuhannya Ka'bah. Faqala abi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasul kemudian melanjutkan. Kata Rasul, tidak berhenti di situ wahai Ali, masih ada keutamaan yang lain. Ya Ali, wahai Ali, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, ya, demi dia yang mengutusku sebagai nabi, wastafani bir risalati najiyah, dan memilihku sebagai pembawa risalah dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Ma dzukira khabaruna hadza fi mahfilin min mahafili ahlil ardh. Ya. Cerita kami ini tidak disebutkan atau dibacakan, diceritakan di sebuah perkumpulan di antara perkumpulan penduduk bumi. Wa fi jam'un min syiatina, dan di situ ada sekelompok dari syiah kami, wa muhibbina, dan para pecinta kami. Wa fihim mahmumun, ya, ada orang yang bersedih, illa wa farrajallahu hamma, kecuali Allah akan selesaikan kesedihannya. Wala mahmumun, atau ada orang yang bersusah hati, ya, illa wa kasyafallahu ghamma. Ya, ini adalah istilah ya farijal ham ya kashifal gham. Ini artinya terkait dengan berbagai macam hal yang membuat seseorang itu susah, bersedih hati, sumpek, berduka, ya kan? Jadi hal-hal yang membuat manusia menderita, apapun itu deritanya, apakah derita dari dirinya atau dari orang lain, dari keluarga, pokoknya segala macam bentuk kesedihan dan kedukaan serta derita, ya, itu Allah akan selesaikan kalau ini kemudian dibaca bersama-sama. Jadi kalau dalam kumpulan itu ada orang yang bersedih, ada orang yang berduka, ada orang yang sedang mengalami masalah sehingga mereka sumpek, suntuk, ya kan? Itu Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka semuanya. Wala talibu hajatin, dan tidak ada orang yang sedang
mencari agar hajatnya itu atau dia sampai pada hajatnya atau hajatnya terkabulkan, illa waqadallahu hajata, kecuali Allah akan menunaikan hajatnya. Faqala Aliun alaihissalam, kemudian Imam Ali berkata, idzan wallahi fuzna, kalau begitu beruntung kami, wa su'idna, dan berbahagia kami, wa kadzalika syi'atuna fazu wa su'idu fid dunya wal akhirati wa rabbil ka'bah. Dan yang beruntung dan berbahagia itu bukan hanya kami, tapi juga syiah kami. Mereka beruntung, mereka bahagia di dunia dan akhirat demi Tuhannya Ka'bah. Nah, hadis ini ada dalam Mafatihul Jinan, meskipun Syekh Abbas Al-Qummi itu beliau menyatakan bahwa hadis ini secara sanad tidak kuat, dan beliau sebenarnya tidak ingin ya hadis ini ada dalam Mafatihul Jinan karena beliau adalah orang yang sangat hati-hati. Tapi bagaimanapun juga kemudian hadis ini tetap ada dalam Mafatihul Jinan. Entah bagaimana sampai hadis ini ada dalam kitab Mafatihul Jinan. Yang pasti hadis ini menurut penegasan berbagai macam ulama yang punya visi spiritual seperti Syekh Behjat dan juga yang lain ya. Nah, apalagi ini juga hadis ini di tengah-tengah masyarakat Syiah itu sangat populer dan memang sering dibaca di berbagai tempat dibaca. Kesaksian para ulama spiritual itu menunjukkan bahwa hadis ini meskipun secara sanad tidak mempunyai jalur yang kuat, tapi mereka mampu memahami kebenaran hadis ini dan berkah yang nyata dari hadisul kisah yang versi panjang ini. Mudah-mudahan sedikit ya keterangan yang kita bahas bersama seputar hadisul kisah semakin memberikan kita kedekatan kepada yang lebih ya kepada Ar-Rasul dan keluarga sucinya, dan semoga kita memahami lebih lagi tentang keagungan dan kebesaran Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.